Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 02 Teknik Sipil Bangunan Gedung Universitas Negeri Makassar ingin memaparkan makalah tentang materi pencahayaan buatan. Sebelum memasuki pembahasan materi, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Akbar Syaifullah Sijaya, Andi Khairul Alamsyah, Fadil Abdillah, Muhammad Arif Ma'ruf, Muhammad Akbar Sele, Riki Prasetyo Rahman, Vina Alisma. Pencahayaan buatan adalah pencahayaan yang dihasilkan oleh sumber cahaya selain cahaya alami. Pencahayaan buatan sangat diperlukan apabila posisi ruangan sulit dicapai oleh pencahayaan alami atau saat pencahayaan alami tidak mencukupi. Fungsi pokok pencahayaan buatan baik yang diterapkan secara tersendiri maupun yang dikombinasikan dengan pencahayaan alami. Komponen pencahayaan serta sistem pencahayaan buatan pada bangunan. A. Komponen cahaya buatan. 1. Lampu. 2. Starter. 3. Balas. 4. Kabel. B. Sistem pencahayaan buatan. Sistem pencahayaan buatan terbagi atas 3. Yang pertama adalah sistem pencahayaan merata. Sistem ini memberikan tingkat pencahayaan yang merata di seluruh ruangan, digunakan jika tugas visual yang dilakukan di seluruh tempat dalam ruangan memerlukan tingkat pencahayaan yang sama. 2. Sistem pencahayaan yang setempat. Sistem ini memberikan tingkat pencahayaan pada bidang kerja yang tidak merata. 3. Sistem pencahayaan gabungan, merata dan setempat. Sistem pencahayaan gabungan didapatkan dengan menambah sistem pencahayaan setempat pada sistem pencahayaan merata dengan armatur yang dipasang di dekat tugas visual. 3. Konversi energi pada sistem pencahayaan. A. Persyaratan umum pencahayaan buatan. 1. Pencahayaan buatan harus memenuhi tingkat pencahayaan minimal yang direkomendasikan tidak boleh kurang dari tingkat pencahayaan. 2. Daya listrik maksimum per meter persegi tidak boleh melebihi nilai sebagaimana tercantum pada tabel 2 kecuali pencahayaan untuk bioskop, siaran TV, presentasi audio visual, dan semua fasilitas hiburan yang memerlukan pencahayaan sebagai elemen teknologi utama dalam pelaksanaan fungsinya. Pencahayaan khusus untuk bidang kedokteran, fasilitas olahraga dalam ruangan atau indoor. Pencahayaan yang diperlukan untuk pameran di galeri, museum, dan monumen. Pencahayaan luar untuk monumen. Pencahayaan khusus untuk penelitian di laboratorium. Pencahayaan darurat. Ruangan yang memenuhi tingkat keamanan dan risiko tinggi dinyatakan oleh peraturan atau oleh petugas keamanan dianggap memerlukan pencahayaan tambahan. Ruangan kelas dengan rancangan khusus untuk orang yang mempunyai penglihatan yang kurang atau untuk orang lanjut usia. Pencahayaan untuk lampu tanda arah dalam bangunan gedung. Jendela, peraga pada toko atau etalase. Kegiatan lain seperti agroindustri atau rumah kaca, fasilitas pemrosesan, dan lain-lain. 3. Penggunaan energi yang sehemat mungkin dengan mengurangi daya terpasang melalui pemilihan lampu yang mempunyai efikasi lebih tinggi dan menghindari pemakaian lampu dengan efikasi rendah. Dianjurkan menggunakan lampu fluoresen dan lampu pelepasan gas lainnya. Pemilihan armatur yang mempunyai karakteristik distribusi pencahayaan sesuai dengan penggunanya, mempunyai efisiensi yang tinggi dan tidak mengakibatkan silau atau refleksi yang mengganggu. Pemanfaatan cahaya alami siang hari. B. Perhitungan. 1. Prosedur perhitungan dan optimasi pemakaian daya listrik. Prosedur umum perhitungan besarnya pemakaian daya listrik untuk sistem pencahayaan buatan dalam rangka penghematan energi sebagai berikut. Tentukan tingkat pencahayaan rata-rata lux sesuai dengan fungsi ruangan. Tentukan sumber cahaya jenis lampu yang paling efisien, edukasi tinggi sesuai dengan penggunaan termasuk renderasi warnanya. Tentukan armatur yang efisien. Tentukan tata letak armatur yang pemilihan jenis, bahan, dan warna permukaan ruangan, dinding, lantai, dan langit-langit. Hitung jumlah flux, luminous, lumen, dan jumlah lampu yang diperlukan. Tentukan jenis pencahayaan merata atau setempat. Hitung jumlah daya terpasang dan periksa apakah daya terpasang per meter persegi tidak melampaui angka maksimum yang telah ditentukan. Rancang sistem pengelompokan penyalaan sesuai dengan letak lubang cahaya yang dapat dimasuki cahaya alami siang hari. Rancang sistem pengendalian penyalaan
yang dapat menyesuaikan atau memanfaatkan pencahayaan alami secara maksimal yang masuk ke dalam ruangan. 2. Kualitas warna cahaya. Kualitas warna cahaya dibedakan menjadi 1. Warna cahaya lampu, warna putih kekuningan, white, kelompok 1 (3300 K). Warna putih netral, cool white, kelompok 2 (3300 K kurang 5300 K). Warna putih daylight, kelompok 3 5300 K. Renderasi warna. Efek warna kelompok 1 RA index 80 sampai 100%. Efek warna kelompok 2 RA index 60 sampai 80%. Efek warna kelompok 3 RA index 40 sampai 60%. Efek warna kelompok 4 RA index kurang 40%. Pengendalian sistem pencahayaan. Semua sistem pencahayaan bangunan gedung harus dapat dikendalikan secara manual atau otomatis kecuali terhubung dengan sistem darurat. Ketentuan pengendalian cahaya sebagai berikut. Setiap pemasangan partisi yang membentuk ruangan harus dilengkapi minimum 1 saklar on-off untuk setiap ruangan. Area dengan luas maksimum 30 meter harus dilengkapi dengan 1 saklar untuk satu macam pekerjaan atau satu kelompok pekerjaan. Pencahayaan luar bangunan dengan waktu operasi kurang dari 24 jam terus-menerus harus dapat dikendalikan secara otomatis dengan pengatur waktu fotokel atau gabungan keduanya. Area yang pencahayaan alami tersedia dengan cukup sebaiknya dilengkapi dengan saklar pengendalian otomatis yang dapat mengatur penyalaan lampu sesuai dengan tingkat pencahayaan yang dirancang. Setiap saklar maksimum melayani total beban daya seperti dianjurkan dalam persyaratan umum instalasi listrik edisi yang terakhir. Penyaluran daya listrik pada kamar tamu hotel sebaiknya dapat dimatikan dan dihidupkan dengan memasukkan kunci kamar pada kotak saklar high-tech kecuali untuk keperluan khusus. Armatur yang letaknya paralel terhadap dinding luar pada arah datangnya cahaya alam yang menggunakan saklar otomatis atau saklar yang terkendali harus dapat dimatikan dan dihidupkan dengan saklar tersendiri atau manual. C. Pemeliharaan. Agar tindakan pemeliharaan pada sistem pencahayaan lebih tepat dan terjamin pelaksanaannya, pemilik atau pengelola bangunan gedung diharuskan memiliki buku manual pengoperasian sistem pencahayaan bangunan gedung. Buku manual ini berisi data dan informasi yang lengkap mengenai sistem listrik untuk pencahayaan yang mencakup informasi sebagai berikut. 1. Diagram 1 garis dari sistem listrik bangunan gedung. 2. Diagram skematik pengendalian sistem listrik untuk pencahayaan. 3. Daftar peralatan listrik yang beroperasi pada bangunan gedung terutama untuk pencahayaan. 4. Daftar pemakaian listrik untuk pencahayaan sesuai dengan jumlah lampu dan jenisnya. 5. Daftar lampu, jenisnya dan karakteristik lampu. 6. Daftar urutan pemeliharaan. Untuk memperoleh pemakaian energi listrik yang efisien, pemeliharaan instalasi pencahayaan harus dilakukan melalui 1. Setiap pencahayaan yang tidak diperlukan harus dimatikan. 2. Lampu dan armatur harus dijaga tetap bersih guna memperoleh tingkat pencahayaan yang tepat. 3. Lampu harus diganti jika flux luminusnya jauh menurun sesuai dengan umurnya. 4. Penggunaan warna muda untuk dinding, langit-langit, lantai, dan gorden. Dengan demikian dapat mengurangi jumlah cahaya yang diperlukan sebagai akibat pengaruh reflektansi bahan-bahan yang dipakai. 5. Penggunaan pencahayaan luar untuk tujuan dekorasi dan suasana dioptimalkan. 6. Pengurangan tingkat pencahayaan luar sampai pada batas terendah yang masih memberikan keamanan dan kenyamanan. 7. Petugas pembersih ruangan bekerja lebih awal sehingga pemadaman lampu dapat dilakukan lebih cepat. 8. Penggantian lampu yang tidak hemat energi dengan lampu hemat energi. 4. Tata cara perancangan sistem pencahayaan buatan pada bangunan gedung. A. Istilah dan definisi. 1. Watt cahaya adalah energi yang dipancarkan oleh suatu sumber cahaya
sebesar 1 watt dengan panjang gelombang 555 mO. 1 watt cahaya sama dengan 680 lumen. Flux cahaya atau lumen adalah jumlah seluruh cahaya yang dipancarkan oleh satu sumber cahaya dalam 1 detik. Flux cahaya spesifik atau efikasi sama dengan lumen per watt. Efikasi menunjukkan tingkat efisiensi sebuah lampu. Angka yang diberikan menunjukkan besarnya lumen output sebuah lampu untuk setiap watt energi listrik yang dikonsumsi untuk menyalakan lampu tersebut. Kemudian steradian, misalkan dari permukaan sebuah bola dengan jari-jari air ditentukan suatu bidang dengan luas. Kalau ujung suatu jari-jari kemudian menjalani tepi bidang itu, maka sudut ruang yang dipotong dari bola oleh jari-jari ini disebut 1 steradian. Karena luas permukaan bola sama dengan 4, maka di sekitar titik tengah bola dapat diletakkan 4P sudut ruang yang masing-masing sama dengan 1 steradian. Kemudian ada intensitas cahaya atau kandela. Intensitas cahaya sama dengan flux cahaya per satuan sudut ruang atau steradian yang dipancarkan ke suatu arah tertentu. Kemudian intensitas penerangan atau iluminasi E. E sama dengan flux cahaya per satuan luas permukaan sama dengan A bagi meter pangkat 2. Hukum kuadrat, di mana P sama dengan intensitas penerangan di suatu titik P dari bidang yang diterangi atau lux, di mana I intensitas sumber cahaya atau CD, R jarak dari sumber cahaya ke titik P dalam kurung M, C intensitas cahaya. Diagram polar intensitas cahaya digunakan untuk menghitung intensitas penerangan di suatu titik menurut rumus. Rumusnya yaitu EP sama dengan 1/R⁻² dikali lux. Di bawah ada gambar intensitas penerangan yang mempunyai rumus E sama dengan 1/R⁻² cos A lux. D. Sistem penerangan dan armatur. Berdasarkan pembagian flux cahayanya oleh sumber cahaya dan armatur yang digunakan dapat dibedakan sistem-sistem penerangan di bawah ini. 1. Penerangan langsung. 2. Terutama penerangan langsung. 3. Penerangan baur atau merata. 4. Terutama penerangan tak langsung. 5. Penerangan tidak langsung. Bagian E. Cara menghitung penerangan dalam. Perbandingan antara intensitas penerangan minimum dan maksimum di bidang kerja sekurang-kurangnya sebesar 0,7, sedangkan perbandingan dengan sekelilingnya sekurang-kurangnya sebesar 0,3. Dalam menghitung penerangan dalam, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, intensitas penerangan, di mana intensitas penerangan itu sendiri ditentukan oleh A. Tempat di mana pekerjaan akan dilakukan, dan B. Sifat pekerjaan. Yang kedua, efisiensi penerangan. Untuk menentukan efisiensi penerangannya harus diperhitungkan A. Efisiensi armaturnya, disimbolkan dengan V, merupakan perbandingan antara flux cahaya yang dipancarkan oleh armatur dan flux cahaya yang dipancarkan oleh sumber cahaya. B. Faktor refleksi dinding, disimbolkan dengan RW. Faktor refleksi langit-langit disimbolkan dengan RP, dan faktor refleksi bidang pengukurannya disimbolkan dengan RM. Faktor-faktor refleksi ditentukan berdasarkan warna dinding dan langit-langit ruangan, di mana warna putih dan warna sangat muda ditentukan sebesar 0,7, warna muda sebesar 0,5, warna sedang sebesar 0,3, dan warna gelap sebesar 0,1. Khusus untuk faktor refleksi bidang pengukuran atau RM ditetapkan sebesar 0,1. Yang ketiga, faktor depresiasi. Faktor depresiasi terdiri atas 3 golongan utama. A. Pengotoran ringan, terjadi di toko-toko, kantor-kantor, dan gedung-gedung sekolah yang berada di daerah-daerah yang hampir tidak berdebu. B. Pengotoran berat, terjadi di ruangan-ruangan yang banyak debu atau pengotoran lainnya, misalnya di pabrik-pabrik cor, pertambangan, pemintalan, dan sebagainya. Dan C. Pengotoran biasa, terjadi di perusahaan-perusahaan lainnya,
Kalau tingkat pengotorannya tidak ditentukan, digunakan faktor depresiasi sebesar 0,8. Yang keempat, penentuan jumlah lampu atau armatur. Yang kelima, cara penempatan sumber-sumber cahaya dalam ruangan. A. Jarak antara sumber cahaya disimbolkan dengan A seperti pada gambar. Sedapat mungkin harus sama untuk kedua arah. B. Jarak antara sumber cahaya yang paling luar dengan dinding harus sebesar 0,5 A. Dan C. Sepadat mungkin nilai A harus sebesar 1 sampai dengan 1,5 H. Kesimpulan, cahaya adalah sebuah pancaran elektromagnetik yang mempunyai sifat dapat memantul, menembus, membias, menyerap, dan dapat terlihat oleh mata kita. Pencahayaan merupakan salah satu faktor untuk mendapatkan keadaan lingkungan yang aman dan nyaman, berkaitan erat dengan produktivitas manusia. Pencahayaan yang baik memungkinkan orang dapat melihat objek-objek yang dikerjakannya secara jelas dan cepat. Dengan kata lain, cahaya merupakan kebutuhan vital dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sekian dari pembahasan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.